Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini mengenai pembelajaran saya di modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, Pak Nadia. Terus dari yang saya pelajari itu tentang 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan keputusan. Di sini tugas kami yaitu mewawancarai panjenengan sebagai seorang pemimpin di sini untuk mengetahui kasus-kasus dilema etika. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun tujuan moral, Bapak? Ya, untuk mengidentifikasi suatu kasus yang muncul, satu hal yang perlu kita sadari bahwa kita harus memposisikan dengan berpihak. Jadi keberpihakan itu jangan sampai ikut menginterferensi, sehingga kita akan menjadi lebih objektif melihat suatu kasus atau masalah yang muncul. Kemudian kita perlu menggali data sebanyak mungkin, informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber, berbagai sudut cara pandang melihat masalah. Kemudian kita perlu memilah permasalahan tersebut. Apakah permasalahan berkaitan dengan lembaga secara langsung? Di sini lembaga meliputi apakah siswa, guru atau tenaga kependidikan, atau bahkan berkaitan dengan wali murid, di mana mereka telah menitipkan anak-anaknya untuk kita didik di sekolah. Atau permasalahan itu menyangkut interdisiplin, jadi berkaitan antara warga sekolah dengan pihak masyarakat. Itu juga harus kita pilah, karena penanganannya tentu berbeda semua, tergantung lokus di mana kejadian dan problem yang sudah kita identifikasi. Karena kita juga harus memperhitungkan aspek psikologis, kultural, budaya, termasuk yang ada di masyarakat, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan kepegawaian atau pengelolaan sekolah. Itu yang perlu untuk kita identifikasi terlebih dahulu. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dengan keputusan maupun itu kasus-kasus yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan? Jadi kita harus membuka peluang memang segala macam masukan, bahkan berupa kritik dan saran dalam pengelolaan sekolah. Permasalahan apabila muncul dan kedua-duanya bernilai positif dalam pengembangan sekolah, maka yang perlu kita analisis lebih lanjut adalah urgensi atau mendesaknya masalah itu akibat sangat pentingnya untuk segera dilaksanakan. Tentunya dengan membuat skala prioritas, sehingga tidak salah mana yang memang harus dikerjakan lebih dahulu dan mana yang bisa untuk kemudian ditunda waktu pelaksanaan. Yang prinsipnya sekolah ini
tidak bisa berkembang dengan baik kalau tidak semua warga sekolah memberikan daya upaya juga untuk berkontribusi, dan kontribusi yang positif ya kita harus mengapresiasi dan menampung untuk kita kembali. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya panjenengan lakukan selama ini, Pak? Yang pertama, biasanya setelah menganalisis masalah tersebut berdasarkan 4 paradigma dan 3 prinsip, maka kita paling tidak menggunakan acuan berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau kita melihat paradigmanya, tentu kita harus melihat apakah ini secara berkelompok ataukah individu, kemudian adakah nilai keadilan dan kebermanfaatan, kemudian kita juga melihat ini kebenaran suatu masalah ataukah ada hal-hal yang melatar belakangi, serta ini bisa dilihat dari jangka pendek ataukah jangka panjang. Maka teamwork itu menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan ketika masalah sudah teridentifikasi. Teamwork di sini akan membantu kita untuk berbagi peran, sehingga pekerjaan dalam pengambilan keputusan itu tidak hanya bergantung pada kepala sekolah juga, tapi teamwork akan melakukan perannya yang sudah kita bagi. Langkah berikutnya kita membuat perencanaan dari langkah-langkah tiap-tiap tim yang sudah kita bentuk. Dari perencanaan itu kita akan mengontrol eksekusi dari tindakan-tindakan penyelesaian masalah, dan selanjutnya hasil dari pelaksanaan tindakan itu tentu harus kita evaluasi untuk proses perbaikan dalam menyelesaikan masalah selanjutnya. Oke, berarti untuk pengambilan keputusan disesuaikan dengan 4 paradigma, betul Pak? Ya harus. Nah, terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau yang efektif adalah komunikasi. Jadi bagaimana kita bisa membangun suatu komunikasi yang terbuka, namun tetap harus beretika. Jangan kemudian komunikasi terbuka itu kemudian menjadi pemahaman sebebas-bebasnya, juga tidak. Etika birokrasi, etis hubungan personal dan interpersonal harus tetap dibangun, dijaga. Jadi kuncinya di komunikasi. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, maka pengambilan keputusan akan semakin objektif, karena sumber yang berkaitan dengan masalah itu akan semakin diketahui gitu. Maka solusi yang akan dilakukan insya Allah akan semakin tepat sasarannya dibutuhkan. Terus selama ini kira-kira tantangan panjenengan dalam pengambilan keputusan ini apa Pak? Tantangan yang paling mendasar sebetulnya ada di karakteristik individu. Jadi kita dalam bersosialisasi di lembaga 100 orang maka 100 kepribadian, 100 karakter. Di sekolah kita ini ada 43 guru dan ada 14 tenaga kependidikan. Masing-masing punya keinginan, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Ketika permasalahan muncul
dengan karakter yang berbeda, maka kita harus memahami tidak semua solusi itu bisa diterapkan kepada semua orang dengan cara yang sama. Kadang dibutuhkan memang pemahaman kearifan lokal secara individual, sehingga kita berusaha untuk memahami, bahkan termasuk nuansa kebatinan dari rekan-rekan kerja, sehingga tidak ada ketersinggungan. Yang paling sulit dan paling mendasar adalah karakteristik individu. Tapi sebagai kepala sekolah, atasan langsung dari guru dan tenaga kependidikan, memang sudah menjadi kewajiban, keharusan untuk mengetahui hal itu dan bisa menerapkan dalam pengambilan keputusan. Berarti disesuaikan dengan karakteristik masing-masing individu Bapak Ibu guru di sini ya Pak? Iya, sama seperti guru kalau mengajar. Iya. Guru mengajar di kelas 32 siswa, tiap siswa punya karakteristik berbeda. Kalaupun bisa dikelompokkan gaya belajar, misal ada yang gaya belajar audio visual atau kinestetik, maka guru pun harus menyesuaikan pola pembelajarannya yang tepat bagaimana bagi anak didiknya. Bagaimana dalam pengelolaan masalah? Ya sama. Guru A tipenya seperti apa, guru B seperti apa, kita pendekatannya kalau bisa secara kelompok, ya kita lakukan. Kalaupun tidak memungkinkan, dibangun komunikasi personal. Dan caranya pun juga berbeda. Bisa jadi pada seorang guru, seorang tenaga kependidikan digunakan cara persuasif, pendekatan langsung. Guru yang lain mungkin tidak harus seperti itu. Harus cara pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Berarti itu prosedurnya memang disesuaikan atau mungkin bisa secara personal atau dengan cara kelompok, gitu Pak Nggih. Ya. Terus kalau boleh tahu nih Pak Nggih, untuk penanganan kasus atau pengambilan kasus itu biasanya panjenengan itu langsung atau secara berkala membuat jadwal dulu, kan? Tergantung. Kalau berkaitan dengan masalah supervisi, kita buat jadwal secara berkala, menentukan mau mensupervisi misal kegiatan belajar mengajar, mensupervisi kegiatan tenaga kependidikan itu secara berkala. Mensupervisi guru juga demikian. Ada jadwalnya. Namun ketika ada suatu masalah yang sifatnya bukan supervisi yang terjadwal, kita pun juga tidak boleh a priori, harus berusaha untuk segera memahami masalah itu dan berusaha untuk segera mengumpulkan banyak data berkaitan dengan masalah tersebut yang akhirnya kita bisa mengetahui ini masalah yang harus segera diselesaikan lebih dahulu atau ini bisa ditunda sesuai dengan kebutuhannya. Gitu ya. Terus ini kan Bapak Ibu guru juga banyak, tenaga pendidikan juga banyak ya Pak. Kira-kira selama ini faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak bisa mengambil keputusan secara bijaksana begini Pak? Saya harus sekali lagi membentuk tim. Ada tim manajemen, ada tim keuangan, ada di TU itu tim yang memang punya spesifikasi kerja khusus seperti operator. Nah, semua ini menjadi bagian yang bisa mendukung untuk menyelesaikan tugas kerja kepala sekolah, termasuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan itu semua. Berkaitan dengan siswa, maka tim di luar kasih kesiswaan, para pembina eskul, pembina OSIS, kita bisa minta pendapat, minta data berkaitan dengan persoalan kesiswaan.
Ketika berkaitan dengan kurikulum, maka Wakasek kurikulum, asistennya atau operator dapodik karena berkaitan dengan kurikulum bisa kita minta informasi, data, dan segala hal yang kita butuhkan berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Jadi sekolah harus punya sistem, dan sistem itu perlu untuk kita rawat dengan cara supervisi, perlu kita tingkatkan dengan cara mengevaluasi kinerja masing-masing sistem yang kita bentuk dan bangun. Luar biasa sekali Bapak. Ini terakhir nih Pak, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, ini sedikit lah Pak jenengan memberikan kepada saya itu pengetahuan atau cara-cara panjenengan dari kesimpulan kita ini tadi. Yang pastinya panjenengan juga sudah lebih berpengalaman dari saya, sehingga di sini saya sedikit ingin minta saran dari panjenengan atau bagaimana nanti kelanjutannya saya ketika untuk mengambil keputusan Bapak. Begini, dalam pengelolaan pendidikan mungkin kita perlu mengingat bagaimana Ki Hajar Dewantoro pernah mengungkapkan suatu filosofi terkait masalah among pendidikan. Jadi bagaimana mengelola sebuah lembaga pendidikan di mana kita dalam memproses pendidikan ini hendaknya pada 3 prinsip yang biasa disebut dengan triloka. Pertama, ing ngarsa suntulodo, yang di depan hendaknya memberikan suri teladan, contoh kebaikan. Guru memberikan contoh kebaikan pada siswanya. Kepala sekolah memberikan contoh kepada guru dan tenaga kependidikan. Karena kita memang diberikan amanah dan kita jalankan sesuai dengan amanah. Ketika amanah itu mengharuskan kita berada di bagian depan, ya berikan contoh, suri teladan. Dan itu selaras akhlak mulia memang ya keteladanan yang baik. Selama itu kita lakukan, insya Allah apa yang kita kelola itu akan meniru kebaikan. Yang kedua, ing madya mangun karso. Di sini kata kunci ing madya-nya ini sebetulnya ada di komunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, siswa, guru, orang tua siswa, dan harus ikut serta dalam alur pemikiran bersama-sama, bisa mendalami perasaan bahkan kebatinan yang dirasakan. Harus kita lakukan itu. Kalau tidak terbangun komunikasi, kita bermasalah. Tidak bisa pada posisi ing madya mangun karso, bersama-sama bergerak untuk membangun, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, pada posisi tuturi handayani, di mana kita ini harus mampu bergerak, tidak menjadi orang yang jumud dalam kehidupannya sendiri, bergerak dan hendaknya mampu menggerakkan siapa saja, rekan sejawat, bawahan, atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi mampulah kita itu untuk menjadi motivator, pendorong, terutama bagi peserta didik untuk menggapai cita-cita yang diharapkan, untuk mengembangkan potensinya. Kita harus bisa seperti itu. Kalau konsep tentang masalah triloka Ki Hajar Dewantoro bisa dilakukan oleh semua unsur, guru, tenaga pendidikan, siswa, bahkan masyarakat. Insya pendidikan itu dan segera untuk maju. Tapi kalau
kita terutama para pendidik, para guru tidak mampu menjalankan 3 hal prinsip triloka pendidikan ini, pasti timpang. Seorang guru tidak bisa menjadi teladan bagi siswanya, bahaya banget. Seorang guru dia tidak bisa menjalin komunikasi yang baik, guyup rukun, tidak bisa berada di antara siswa, di antara guru yang lain, juga akan menjadi masalah. Seorang guru tidak mau dan enggan untuk bergerak menggerakkan siswa maupun teman sejawat, juga akan menjadi masalah. Jadi kalau memang sebagai guru, hendaknya ya kita berupaya ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, berarti Bapak sudah mengambil keputusan disesuaikan dengan 4 paradigma dan juga 3 prinsip tadi ya Pak. Terus saran dari Bapak juga sebagai seorang pendidik, memang kita harus sesuai dengan trilogi yang diajar di Lantaran itu. Ada 3 hal tersebut ya Pak. Sementara untuk wawancara kami sama selesai. Terima kasih atas waktunya Bapak, sudah bisa memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Saya izin undur diri Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada